Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam Ibu Mustaniro dan teman-teman kelas ekonomi syariah A yang saya banggakan. Sebelum memulai presentasi, izinkanlah kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kami dari kelompok 7 yang beranggotakan pertama saya sendiri, Dwi Bagajudistira, kemudian yang kedua ada Aulia Akmal, kemudian yang ketiga ada Dina Hidayu, dan yang keempat ada Sabila Putri Utami. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung mulai ke materi. Jadi materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Latar belakang teologi Jabariyah. Sebelum masuk ke latar belakang, hendaknya kita pahami dulu apa itu Jabariyah. Jadi Jabariyah adalah sebuah ideologi dan sekte bid'ah di dalam akidah yang muncul pada abad kedua Hijriah di Khurasan. Jabariyah memiliki keyakinan bahwa setiap manusia terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Kemudian ada doktrin paham Jabariyah. Yang pertama ada aliran Jabariyah ekstrim. Doktrin pokok ajarannya adalah yang pertama, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa, tidak punya daya, tidak punya kehendak sendiri, serta tidak punya pilihan apapun. Kemudian yang kedua, surga dan neraka tidak kekal, dan yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada aliran Jabariyah moderat. Doktrin pokoknya antara lain, yang pertama, Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik itu positif atau negatif, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Usaha yang diciptakan Tuhan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Kemudian yang kedua, manusia tidak dipaksa dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan, tetapi manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan Tuhan. Ya, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Aulia Akmal. Untuk saudara Mbak Aulia Akmal, saya persilahkan. Dalam teologi modern, Jabariyah dikenal dengan nama fatalisme atau predestination, yaitu perbuatan-perbuatan manusia yang telah ditentukan sejak qada dan qadar Tuhan. Jabariyah adalah pendapat yang muncul dalam masyarakat Islam yang telah lepas dari sebuah tanggung-jawaban. Paham Jabariyah ialah paham yang jauh dari pengetahuan, yang jauh dari jangkauan manusia, dan mereka tidak juga banyak mengubah jalan pengetahuan mereka, karena mereka lemah dalam pengetahuan maupun sifat kehidupannya. Mereka juga banyak tergantung pada alam dan sekitarnya. Hal inilah yang membawa mereka sehingga bersifat begitu fanatik. Tokoh Jabariyah yang pertama ada Jahm bin Sofyan, yang kedua ada Al-Jahad bin Dirham, yang ketiga ada Husain bin Muhammad Al-Najjar, yang keempat ada Diror ibnu Ammar. Terima kasih atas pemaparan materinya Mbak Aulia Akmal. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Dina Hidayu. Kepada saudari Dina Hidayu, saya persilahkan. Latar belakang teologi Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu qadaro, yang berarti kemampuan atau kekuatan. Secara terminologi adalah kecenderungan yang meyakini bahwa semua tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Manusia adalah pencipta segala tindakannya, dapat melakukan atau meninggalkan sesuatu dengan sesuka hati. Yang kedua, Harun Nasution berpendapat bahwa Qadariyah berasal dari pemahaman bahwa manusia memiliki kudroh atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, bukan berasal dari pemahaman bahwa manusia dipaksa untuk tunduk pada qadar Tuhan. Tentang kapan dan siapa karakternya masih menjadi berdebat. Doktrin Qadariyah. Harun Nasution menjelaskan pendapat Gailan tentang doktrin Qadariyah bahwa manusia mengendalikan tindakannya. Manusia melakukan kebaikan atau keburukan atas kehendak dan kekuasaannya sendiri. Ketika seseorang berbuat baik, dia akan dibalas dengan kebaikan dengan surga. Dan sebaliknya, ketika seorang berbuat buruk, maka dia akan dibalas dengan hukuman neraka. Itu berdasarkan pilihannya sendiri dan bukan takdir Tuhan. Oleh karena itu, orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala sesuai dengan perbuatannya.
Memahami takdir dalam pandangan Qadariyah bukanlah artinya manusia bertindak sesuai takdir yang telah ditentukan sejak awal. Namun, takdir itu adalah ketentuan Tuhan yang Dia ciptakan untuk alam semesta dan segala isinya sejak awal, yaitu hukum dalam istilah Al-Quran disebut sunatullah. Menurut Ahmad Amin, ada ulama yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali diperkenalkan oleh Ma'bad Al-Jauhani dan Gailan Al-Dimashqi. Akan tetapi, Ibnu Nabatah dalam bukunya Syarh Al-Uyun berpendapat bahwa yang pertama kali muncul Qadariyah adalah orang Irak yang semula Kristen kemudian masuk Islam dan kembali ke Kristen. Sebagaimana dikatakan Muhammad Ibnu Syu'ib bahwa orang yang memperoleh informasi dari Al-Ausai adalah Susan. Dari orang inilah Ma'bad dan Gailan mengambil pengertian Qadariyah. Terima kasih atas pemaparan materinya Mbak Dina Hidayu. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Sabila Putri Utami. Saya persilahkan. Aliran Qadariyah termasuk yang cukup cepat berkembang dan mendapat dukungan cukup luas di kalangan masyarakat. Sejak terbunuhnya para pemimpin Qadariyah, aliran ini mulai pudar dan pada akhirnya sirna dimakan zaman. Pada perkembangan selanjutnya, paham Jabariyah disebut juga sebagai paham tradisional dan konservatif dalam Islam, sedangkan paham Qadariyah disebut juga sebagai paham rasional dan liberal dalam Islam. Kedua paham teologi Islam ini melandaskan diri di atas dalil-dalil nakli dan akli. Di negeri kaum muslimin seperti Indonesia, yang dominan adalah paham Jabariyah. Tokoh-tokoh Qadariyah. Yang pertama, ajaran Ma'bad Al-Juhayni. Pertama, perbuatan manusia diciptakan atas kehendaknya sendiri, oleh karena itu ia bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Kedua, Tuhan sama sekali tidak ikut berperan serta dalam perbuatan manusia. Yang ketiga, Tuhan tidak tahu sebelumnya apa yang akan dilakukan oleh manusia, kecuali setelah perbuatan itu dilakukan, barulah Tuhan mengetahuinya. Yang kedua, ajaran Gailan Ad-Dimashqi. Yang pertama, manusia menentukan perbuatan dengan kemauannya dan mampu berbuat baik dan buruk tanpa campur tangan Tuhan. Yang kedua, iman ialah mengetahui dan mengakui Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan amal, perbuatan tidak mempengaruhi iman. Yang ketiga, Al-Quran itu makhluk. Yang keempat, Allah tidak memiliki sifat. Dan yang kelima, iman adalah hak semua orang. Ya, mungkin hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah itu kalau dalam bahasa Indonesia seperti antonim. Yang mana aliran Jabariyah sendiri memiliki arti setiap perbuatan manusia itu semua karena Tuhan, karena takdir Tuhan. Kalau aliran Qadariyah justru malah sebaliknya. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan manusia itu semua karena manusia, nggak ada campur tangan urusan Tuhan. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Selebihnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.